R.A. Kartini lahir di Jepara, 21 April 1879. Beliau anak salah seorang bangsawan yang masih sangat taat pada adat istiadat. Setelah lulus dari sekolah dasar, ia tidak diperbolehkan melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi oleh orang tuanya. Ia dipingit sambil menunggu waktu untuk dinikahkan. Kartini kecil sangat sedih dengan hal tersebut. Ia ingin menentang tapi tak berani karena takut dianggap anak durhaka. Untuk menghilangkan kesedihannya, ia mengumpulkan buku-buku pelajaran dan buku ilmu pengetahuan lainnya yang kemudian dibacanya di taman rumah dengan ditemani pembantunya. R.A. Kartini mengisi hari-harinya dengan membaca tiada hari tanpa baca. Semua buku termasuk surat kabar dibacanya. Jika ada kesulitan, ia selalu menanyakan kepada bapaknya. Melalui bacaan-bacaan inilah Kartini tertarik pada kemajuan berpikir wanita Eropa. Timbul keinginannya untuk memajukan wanita Indonesia. Ia memulai dengan mengumpulkan teman-teman wanitanya untuk diajarkan tulis-menulis dan ilmu pengetahuan lainnya. Di tengah kesibukannya, ia tidak berhenti membaca dan juga menulis surat dengan teman-temannya yang berada di negeri Belanda. Tak berapa lama, ia menulis surat pada Mr. J.H. Bendano. Ia meminta diberikan beasiswa untuk belajar di negeri Belanda. Beasiswa yang didapatkannya tidak sempat dimanfaatkan Kartini karena ia dinikahkan oleh orang tuanya dengan Raden Adipati Joyodiningrat. Setelah menikah, ia ikut suaminya ke daerah Rembang. Suaminya mengerti dan ikut mendukung Kartini untuk mendirikan sekolah wanita. Berkat kegigihannya, Kartini berhasil mendirikan sekolah wanita di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Nama sekolah tersebut adalah Sekolah Kartini. Ketenarannya tidak membuat Kartini menjadi sombong. Ia tetap santun, menghormati keluarga dan siapa saja. Tidak membedakan antara yang miskin dan kaya. Kartini yang merasa tidak bebas menentukan pilihan, bahkan merasa tidak mempunyai pilihan sama sekali karena dilahirkan sebagai seorang wanita. Juga selalu diperlakukan beda dengan saudara maupun teman-temannya yang pria. Serta perasaan iri dengan kebebasan wanita-wanita Belanda, akhirnya menemukan keinginan dan tekad di hatinya untuk mengubah kebiasaan kurang baik itu. Raden Ajeng Kartini sendiri adalah pahlawan yang mengambil tempat tersendiri di hati kita dengan segala cita-cita, tekad, dan perbuatannya. Ide-ide besarnya telah mampu menggerakkan dan mengilhami perjuangan kaumnya dari kebodohan yang tidak disadari pada masa lalu. Dengan keberanian dan pengorbanan yang tulus, dia mampu menggugah kaumnya dari belenggu diskriminasi. Pada tanggal 13 September 1404, R.A. Kartini melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Singgi Susalit. Tetapi keadaan R.A. Kartini semakin memburuk meskipun sudah dilakukan perawatan khusus. Dan akhirnya pada tanggal 17 September 1404, R.A. Kartini menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 25 tahun. Kini R.A. Kartini telah tiada. Cita-cita dan perjuangannya telah dapat kita nikmati. Kemajuan yang telah kita capai kaum wanita Indonesia sekarang ini adalah berkat tulisan penanya semasa hidup yang kita kenal dengan buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional sekaligus menetapkan hari lahir Kartini tanggal 21 April untuk diperingati setiap tahun sebagai hari besar yang kemudian dikenal sebagai Hari Kartini. R.A. Kartini sendiri adalah pahlawan yang mengambil tempat tersendiri di hati kita dengan segala cita-cita, tekad, dan perbuatannya. Ide-ide besarnya telah mampu menggerakkan dan mengilhami perjuangan kaumnya dari kebodohan yang tidak disadari pada masa lalu. Dengan keberanian dan pengorbanan yang tulus, dia mampu menggugah kaumnya dari belenggu diskriminasi.